Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroto memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang barusan ku dengar? Aku harus memberitahunya kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahir dan Muhatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Ya. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita yang ingin saya sampaikan. Berita apakah itu, Syarif? Begini, Bung. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga, agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mendahului PPKI. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syarif, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Saya permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ayo, Bung. Malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Benar, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kita, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, Corolla Lerpu, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak usah bertengkar. Silakan duduk, bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa kamu menyuruh Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang akan dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa merdeka sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang yang sekutu. Kita tidak akan mampu bertahan setelah merdeka dan tanpa mereka. Saya yakin bisa, Bung. Kita bisa. Kita harus segera melaksanakan proklamasi, Bung. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Harus malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita semua ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita bawa keduanya untuk segera melakukan proklamasi.
Culik. Iya, kita bawa mereka berdua ke suatu tempat. Lalu kita bujuk mereka berdua. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Untuk hal ini saya akan menghubungi Sobeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Kapan kita akan menculik mereka? Secepatnya. Besok subuh bagaimana? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan pemuda. Lagi pula rakyat besok akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, untuk membawa Bung Hatta. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa saya harus ikut kalian? Karena ini sudah persetujuan dari para pemuda. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian bahwa aku di sini memiliki seorang istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan dengar suara kalian. Mas, muda-muda ini ingin bawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dengan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau meninggalkan anak dan istriku. Jika kalian mau membawaku, apakah kalian akan membawa anak dan istriku juga? Baiklah, Bu. Kita akan membawa Anda dan anak istri Anda sekarang. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Kemudian dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno, iya tak? Ternyata aku sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Hatta dan Guntur juga. Iya benar tak? Ada apa ini sebenarnya Soekarno? Jadi begini, saya ingin Anda dan juga Bung Hatta segera melakukan proklamasi. Jepang sudah menyerah, ini saatnya, Bung. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar ini Soekarno? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita akan kembali dijajah. Ada apa, saudara? Mengapa kau terengah-engah? Ada Subarjo, dia ingin menjemput Bung Karno untuk menjemputnya. Baiklah, aku akan menemuinya. Pergi kanan.
bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI telah batal karena mereka tidak ada. Saya kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami, para pemuda, sudah setuju agar mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya bertemu mereka terlebih dahulu. Ada apa ini Subarjo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Rai sudah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Bu Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, sedari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa saya bisa memegang janjimu itu, Bung? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan proklamasi untuk esok. Benarkah itu? Saya turut bergembira. Silakan masuk. Saya jamin kalian aman di sini. Terima kasih Pak Perwira. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 15 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditanda tangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Saiti, tolong ketikkan naskah proklamasi. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini, Bung? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang bagus. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan orang Islam melaksanakan sholat 17 rakaat dalam sehari semalam. Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10. Bagaimana? Setuju. Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Lalu, di mana kita akan melaksanakan proklamasi ini? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Saleh, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Siap, Bung. Pukul 10 siang, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi
Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ada apa ini Subarjo? Ada apa? Ini, goreng alerku, tidak salah nungguin sehari. Saudara-saudara yang hadir di sini untuk menyaksikan. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, sendiri tadi dia menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Gimana? Tidak. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera kita melakukan melakukan proklamasi. Awan ganti sofa semua. Yang uas tak percaya. Mari masuk. Rana lagi, Bu. Di borgol. Hari yang lagi. Di borgol. Benih-benih iya nak. Bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Apa tadi? Dapat PKI Batam karena mereka tidak ada. Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Ini Mas, pemuda-muda ini ingin membawaku dan Bu Hatta ke rengas dengklok.